Oke teman-teman, kali ini kita bakal bahas gimana caranya api semangat dari satu kota aja itu bisa menyulut perjuangan satu bangsa loh. Yap, ini dia kisah pertempuran Surabaya. Sebuah cerita tentang keberanian yang ya bisa dibilang nekat dan pengorbanan yang menolak buat tunduk. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Apa sih yang bisa mengubah sebuah pertempuran biasa jadi legenda? Soalnya, pertempuran Surabaya itu bukan sekedar tanggal merah di kalender atau catatan di buku sejarah kan. Ini tuh cerita tentang gimana darah dan keringat bisa membentuk identitas kita. Dan gimana, anehnya, kekalahan di medan perang justru jadi kemenangan besar buat jiwa sebuah bangsa. Oke, biar kita makin paham, kita bakal bedah ceritanya jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat percikan perlawanannya. Terus, ada tamu bersenjata yang datang. Lanjut ke ultimatum terakhir yang bikin suasana makin panas. Tentu saja, puncaknya di sebuah kota melawan balik. Dan terakhir, kita akan lihat warisan para pahlawan yang ditinggalkan. Sip, kita masuk bagian pertama, percikan perlawanan. Coba deh bayangin suasananya waktu itu. Indonesia tuh baru aja proklamasi kemerdekaan. Di mana-mana, apalagi di Surabaya, euforianya luar biasa. Ada rasa bebas yang benar-benar baru. Tapi, ya di tengah senang-senangnya itu, awan gelap udah mulai kelihatan di Cakrawala. Rasa gembira karena merdeka itu ternyata nggak bertahan lama. Suasananya cepat banget berubah jadi tegang. Kenapa? Jadi gini, bulan September 1945, tiba-tiba ada bendera non-Indonesia berkibar di atas sebuah hotel di Surabaya. Jelas, ini jadi simbol arogansi yang nggak bisa diterima sama sekali. Buat para pemuda yang baru ngerasain kemerdekaan, ini tuh penghinaan banget. Tanpa pikir panjang, mereka naik dan merobek bagian biru bendera itu. Nah, tindakan yang kelihatannya kecil ini ternyata jadi sumbu yang nantinya bakal membakar seluruh kota. Oke, lanjut ke bagian 2. Nah, di tengah situasi yang udah panas ini, datanglah sebut saja tamu bersenjata. Yap, pasukan sekutu yang dipimpin Inggris mendarat di Surabaya. Katanya sih misi mereka damai. Tapi ya gitu deh, kedatangan mereka ini malah jadi pemicu ledakan yang jauh lebih besar. Nah, disinilah akar masalahnya. Ada dua versi cerita kan? Menurut sekutu, misi mereka jelas, cuma melucuti sisa tentara Jepang. Netral, tapi kecurigaan dari pihak Indonesia beda banget. Di mata rakyat kita waktu itu, ada agenda tersembunyi. Mereka curiga Inggris ini cuma mau bantu Belanda buat kembali jajah Indonesia. Rasa saling gak percaya inilah yang langsung meracuni suasana sejak awal banget. Bagian 3, ultimatum terakhir. Jadi bisa ditebakkan, gesekan itu nggak bisa dihindari lagi. Mulai deh meletus pertempuran-pertempuran kecil di berbagai sudut kota. Suara tembakan udah jadi kiak musik latar sehari-hari. Situasinya memburuk dengan cepat, sampai ke titik di mana ya pintu buat negosiasi itu udah ketutup rapat. Jalan menuju perang besar ini kayak efek domino yang tragis banget. Pertama, bentrokan yang tadinya kecil-kecilan makin memuncak. Terus, puncaknya ada komandan pasukan Inggris yang terbunuh dalam pertempuran. Nah, bagi Inggris ini udah kelewatan batas. Kesabaran mereka habis. Sebagai respons, mereka langsung ngeluarin tuntutan yang super keras buat seluruh kota Surabaya. Ultimatumnya itu dingin dan keras banget. Isinya kurang lebih gini. Surabaya dikasih pilihan. Serahkan semua senjata kalian sebelum fajar atau hadapi kehancuran total. Nggak ada tawar-menawar. Kota Surabaya bakal kami ratakan dengan tanah. Bayangin, kota ini dihadapkan pada pilihan yang, ya ampun mustahil banget. Tapi, justru di saat-saat paling genting inilah, muncul satu suara. Suara yang menggema lewat siaran radio. Itu adalah suara Bung Tomo. Dengan pidatonya yang super semangat, yang berapi-api, dia berhasil mengubah rasa takut jadi keberanian, dan rasa ragu jadi tekad baja. Pilihannya jadi jelas banget. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka, merdeka atau mati. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keempat, sebuah kota melawan balik. Seruan merdeka atau mati dari Bung Tomo itu benar-benar menggema ke seluruh penjuru Surabaya. Dan yang jawab panggilan itu bukan cuma tentara loh, tapi juga pelajar, petani, buruh, pokoknya semua lapisan masyarakat. Mereka semua turun ke jalan, bawa senjata apa aja yang mereka punya, mereka bersatu jadi tentara rakyat, siap mempertahankan setiap jengkal tanah air. Coba kita lihat perbandingan kekuatannya deh biar kebayang. Di satu sisi ada para pejuang Indonesia. Isinya ya tentara, polisi, tapi juga banyak banget pelajar, petani, pedagang. Di sisi lain ada pasukan sekutu. Mereka ini veteran Perang Dunia II yang udah super terlatih. Soal senjata,
Beda jauh. Pihak kita pakai senapan hasil rampasan dan senjata yang terbatas banget. Sementara mereka punya tank, kapal perang, sama pesawat tempur. Ini benar-benar pertarungan yang nggak seimbang. Ini pertarungan antara keyakinan melawan baja. Dan akhirnya, tanggal 10 November, neraka itu pecah. Inggris langsung melancarkan bombardir besar-besaran dari darat, laut, dan udara. Mereka pikir Surabaya bakal langsung nyerah, tapi mereka salah besar. Rakyat Surabaya nggak lari. Mereka malah melawan balik dengan gagah berani. Pertempuran sengit terjadi dari pintu ke pintu, dari gang ke gang. Selama 3 minggu penuh api, walaupun banyak banget korban jiwa, termasuk warga sipil, semangat perlawanan itu nggak pernah padam. Oke, kita sampai di bagian terakhir, warisan para pahlawan. Pada akhirnya, ya, dengan kekuatan militer yang jauh lebih unggul, sekutu berhasil merebut kota. Kalau dilihat dari sisi taktik perang, ini adalah kekalahan buat Indonesia. Tapi, dampak dari pertempuran ini jauh lebih besar daripada sekedar siapa yang menang atau kalah di jalanan Surabaya. Harga yang harus dibayar itu mahal banget. Lebih dari 16.000 jiwa dari pihak Indonesia jadi korban selama pertempuran 3 minggu itu. Angka ini bukan cuma statistik loh ya. Ini adalah bukti nyata pengorbanan luar biasa dari rakyat Surabaya. Inilah harga dari sebuah kata merdeka yang mereka perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Dan ini yang luar biasa. Para komandan Inggris sendiri belakangan mengakui kalau pertempuran Surabaya adalah pertempuran tunggal paling berat yang pernah mereka hadapi sejak Perang Dunia II selesai. Coba bayangin, rakyat biasa dengan senjata seadanya bisa bikin pasukan pemenang Perang Dunia berjuang mati-matian. Mereka mungkin kalah dalam pertempuran itu, tapi mereka berhasil mendapatkan rasa hormat dari lawan mereka. Nah, untuk menghormati pengorbanan yang gak ternilai itu, sampai sekarang, setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Jadi, pertempuran ini gak cuma tertulis di buku sejarah, tapi udah terukir di dalam jiwa bangsa kita. Jadi simbol abadi keberanian dan cinta tanah air. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Bisakah kekalahan dalam sebuah pertempuran justru membantu memenangkan perang? Pertempuran Surabaya menjawabnya dengan sangat lantang. Iya, bisa. Walaupun Surabaya akhirnya jatuh, perlawanan heroik mereka itu menginspirasi revolusi di seluruh Indonesia. Peristiwa ini nunjukin ke seluruh dunia kalau kemerdekaan Indonesia itu nggak bisa ditawar-tawar. Kekalahan di Surabaya justru menjadi api yang membakar semangat perjuangan sampai akhirnya kemenangan benar-benar kita raih.